Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Khairil Amiruddin. I am from PBI 2021 Class B. I will explain two branches of linguistic atau yang disebut dengan cabang dari bahasa. Cabang dari bahasa dibagi menjadi dua bagian. Pertama, fonologi, morfologi, sintak, semantik. Yang kedua, leksikon. Morfologi. Morphology is a branch of linguistics which examines of the internal structure of words and process of word formation. Yang artinya ialah morfologi adalah cabang linguistik yang mengkaji struktur internal kata dan proses pembentukan kata. Morphology. What is a word? Is singers a different word from singer? No, they are only two different word forms, singular or plural. Is a different word of singer? Yes. By adding the affix we form a new word that you will find in a dictionary. We can also call this a lexeme. Is a sing a word? Lexeme or morpheme? All of it is a word in the everyday sense. It is lexeme because we can find it in a dictionary, and it is a morpheme since we can spell it up any further. Morfologi. Apa itu kata? Apakah penyanyi merupakan kata yang berbeda dari penyanyi? Tidak, mereka hanya dua bentuk kata yang berbeda, tunggal atau jamak. Apakah bernyanyi adalah kata penyanyi yang berbeda? Ya, dengan menambahkan imbuhan kita membentuk kata baru yang akan Anda temukan di kamus. Kita juga bisa menyebutnya lexeme. Apakah menyanyikan sebuah kata, lexeme atau morfem? Semua itu adalah kata dalam pengertian sehari-hari. Itu adalah lexeme karena kita dapat menemukannya di kamus. Morpheme and syllables. Morphological structure and syllable structure must be kept strictly apart. Example: fingers, 2 syllable and 1 morpheme. Toys, 1 syllable, 2 morpheme. Yang artinya morfem dan suku kata. Struktur morfologi dan struktur suku kata harus dijaga ketat. Contoh, jari, 2 suku kata, 1 morfem. Mainan, 1 suku kata, 2 morfem. Syntax. Syntax is a branch of linguistics that studies about grammar and morphology. When we concentrate on the structure and ordering of components within a sentence, we are studying the syntax of a language. The word syntax comes from originally from Greek and literally. Sinteks adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang tata bahasa dan morfologi. Ketika kita berkonsentrasi pada struktur dan urutan komponen dalam sebuah kalimat, kita sedang mempelajari sinteks suatu bahasa. Kata sinteks berasal dari bahasa Yunani dan secara harfiah berarti menyusun atau mengatur. Semantics. Semantics is the study of meaning in language. Semantics is the study of the way in which words and sentences
convey meaning in the everyday situational of speech and writing. Semantik adalah studi tentang makna dalam bahasa. Semantik adalah studi tentang cara kata dan kalimat menyampaikan makna dalam situasi percakapan dan tulisan sehari-hari. The study of the meaning of words, phrases, and sentence is called semantics. Example: A. The hamburger at the boy. B. The table listen to the radio. C. The horse is reading the newspaper. Ilmu yang mempelajari makna kata, frasa, dan kalimat disebut semantik. Contoh: A. Hamburger memakan anak itu. B. Meja mendengarkan radio. C. Kuda itu sedang membaca koran. Lexicon. A lexicon is a list of words together with additional word specific information. A dictionary. It is a word of Greek origin meaning vocabulary. Kamus. A lexicon adalah daftar kata bersama dengan informasi khusus kata tambahan, yaitu kamus. Ini adalah kata asal Yunani yang berarti kosakata. When linguistics study the lexicon, they study such things as 1. What words are. 2. How the vocabulary in a language is structured. 3. How people use and store words. 4. How they learn words. 5. The history and evolution of words. 6. Types of relationship between words as well as how words are created. Ketika ahli bahasa mempelajari leksikon, mereka mempelajari hal-hal seperti 1. Kata-kata apa. 2. Bagaimana kosakata dalam suatu bahasa terstruktur. 3. Bagaimana orang menggunakan dan menyimpan kata-kata. 4. Bagaimana mereka belajar kata-kata. 5. Sejarah dan evolusi kata-kata. Keenam, jenis hubungan antar kata serta cara kata dibuat sedikit teks isi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.